Bapak Ibu siap tidur? Ya biasanya kalau habis makan ya, penyakit kita semua ngantuk ya. Saya nggak punya pantun, tapi saya ingin memulai dengan tadi sudah sangat lengkap sebetulnya disampaikan oleh Prof. Amil. Saya akan mulai dengan survei kecil-kecilan. Yang pertama, karena di sini ada ketentuan satu universitas hanya satu ya. Hanya satu itu alternatifnya ini bisa pimpinan tertinggi, bisa tim penjaminan mutu, bisa juga kaprodi begitu ya. Saya hanya mau bertanya, yang sudah pernah tersentuh oleh instrumen Infocom 9 kriteria dengan PPEPP siapa? Boleh angkat tangan yang tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisanya belum pernah tersentuh begitu ya. Nah ini memang agak ya terbiasa, pernah ya. Artinya pernah terlibat ya. Karena sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah pernah terlibat dengan instrumen ini 2.0 ya Pak ya. Dengan 1.0 9 kriteria PPEPP sedikit banyak udah aman begitu ya. Sudah pernah. Sehingga coba saya tanya lagi yang dulu pernah ikutlah menyusun atau ya memahami instrumen 1.0 siapa ya? Iya, masih nggak terlalu, bukan semuanya ya. Artinya yang benar-benar tidak pernah tersentuh, 1, 2, 3, ya berarti Bapak Ibu yang nggak pernah tersentuh nggak boleh ngantuk ya. Yang sudah juga nggak boleh ngantuk juga begitu ya. Jadi sebetulnya tadi sebagaimana disampaikan, instrumen kami itu hanya rearrange lah. Tadinya dari 9 kriteria menjadi hanya 6 kriteria disesuaikan dengan SAN, Sistem Akreditasi Nasional. Ya, tadi frameworknya sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Prof. Amil. Sekarang kita masuk, coba next, Mas. Ini yang penting, ya. Tentunya tadi kan semuanya ingin ada unggul, semuanya pada akhirnya mau unggul. Tapi mohon disadari, unggul itu ternyata faktor penentunya bukan hanya kerennya sarana prasarana ya. Ini keren memang, tapi banyak lagi aspek yang lain. Yang perlu Bapak Ibu sadari, standar penilaian unggul itu terutama yang di merah-merahin itu akan diperoleh kalau UPPS dan program studi telah pertama menjalankan kurikulum berbasis OBE dan sudah mengimplementasikan SPMI dengan total minimum tentu saja skornya 361. Jadi itu skor akhir 361 insya Allah unggul. Kemudian yang namanya program studi dianggap telah melaksanakan kurikulum OBE dengan lengkap kalau yang pertama pengukuran terhadap CPL yang ditetapkan dan sudah melakukan, artinya ya sudah punya lulusan dan lulusannya itu sudah diukur capaian pembelajaran lulusannya. Sehingga mohon maaf kalau memang belum ada lulusan agak sulit begitu ya, karena tetap saja porsi terbesar itu di sana. Kemudian UPPS dianggap telah mengimplementasikan SPMI kalau punya bukti pelaksanaan yang lengkap. Nah, ini faktor penentu utamanya adalah tim penjaminan mutu. Jadi kalau boleh saya sarankan, tim penjaminan mutunya itu harus yang galak gitu ya, galak tanda petik. Maksudnya jangan yang terlalu baik. Kadang-kadang kalau kami asesor juga ya, begitu kami datang ke prodi, saya selalu tanya, tim penjaminan mutunya yang mana nih? Yang itu, waduh, dalam hati ini ya, tapi pasti saya nggak bisa keluar. Susah ini, karena orangnya baik gitu ya. Jadi pemaaf, saya belum ini nanti ya, oh boleh gitu ya. Jadi dosen agak susah kan dikejar-kejar ya, apalagi kalau ketemu seniornya. Saya belum tuh, masih sibuk saya. Ya silakan Pak. Nah kalau seperti itu terus habis itu. Jadi tim penjaminan mutu tuh biasanya kalau ibu-ibu detail ya.
Harus tegas dan detail. Nggak bisa Pak Rektor, biarpun Pak Rektor Bapak punya tugas. Nah yang begitu, berani nggak? Bisa dipecat ya kalau di BTS ya. Enggak ya, tentu saja dengan cara yang santun. Jadi tim penjaminan mutunya harus kuat. Tadi sudah dijelaskan. Kalau sudah ditetapkan, yang ditetapkanlah itulah yang akan dievaluasi. Dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Oke, itu pengantarnya. Next, Mas. Kalau yang biasanya kan kondisi eksternal dan profil UPPS itu sama dengan baik mulai dari instrumen BAN PT, instrumen LAM 1.0 maupun 2.0, sehingga tidak ada bedanya. Namun demikian, saya ingatkan di sini ketika kami mencoba menilai LED Bapak Ibu, itu ada yang disampaikan secara umum, ya, tidak detail rinci. Ya, kalau tidak dirinci, lingkungan makro itu apa sih yang dimaksud? Yang terkait dengan kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Yang warna merah itu. Lingkungan mikro, mulai dari pesaing, pengguna lulusan, calon mahasiswa, calon dosen, tenaga kependidikan, pendanaan, dan daring. Kalau itu tidak delay satu persatu dikomentari, hanya secara garis besar, ya jadi sambil belajar jadi asesor ya. Mana yang lebih bagus skornya kira-kira? Yang lengkap dan tulisannya dibuat, misalnya ya aspek-aspek, kalau di sini diberi warna merah, kalau di LED di bold, jadi rapi. Jadi asesor itu mohon maaf ya, ini rahasianya saja, enggak punya banyak waktu dibaca satu persatu, begitu enggak. Garis cepat. Pokoknya yang dicari itu ini ada enggak? Nah, begitu ada cari berarti lengkap, sangat lengkap begitu. Sehingga Bapak Ibu harus tahu psikologi asesor. Bayangkan kalau Bapak Ibu menilai dokumen Bapak Ibu sendiri. Kalau belum apa-apa sudah banyak typonya ini, wadah udah ini ya. Kira-kira begitu. Ini niat enggak gitu ya. Ini kebetulan saya sedang menilai AK, itu kelihatan banget antara kriteria 1, 2, 3 itu beda banget. Ada yang ditulis sangat lengkap dan detail, bagus sekali, skornya itu di atas 3,5. Ada yang skornya hanya 2, begitu ya, karena nggak lengkap. 2 pun terpaksa ngasih gitu karena kasihan ya. Itu kan menunjukkan timnya beda-beda dan tidak ada kompilasi dari tim penjaminan mutu. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau satu biasanya ya standar ini dipegang oleh tim berbeda dengan kriteria 2, dengan itu hati-hati. Harmonisasi juga diperlukan ya. Jadi secara umum yang kondisi eksternal mudah-mudahan sudah paham, mohon dituliskan, dan ini tentu saja yang terkait langsung atau tidak langsung dengan prodi Bapak Ibu yang diakreditasi. Jadi kalau nggak ada kaitannya nggak usah dituliskan. Bicara tentang MEA, globalisasi, nggak ada kaitannya, itu kalau di dalam program-programnya ternyata tidak tersentuh oleh ini, begitu ya. Jadi yang real saja. Berikutnya, nah ini juga sudah ada sejak di instrumen BAN PT sehingga tinggal dielaborasi. Apa yang perlu dicantumkan di profil UPPS dan profil program studi yang warna merah? Sejarahnya. Yang penting-penting saja, nggak perlu berhalaman-halaman cerita tentang sejarah. Nggak akan dibaca ya, dan tidak akan dituliskan di berita acara. Jadi yang penting saja transformasinya seperti apa. Kemudian program studi saat ini apa? Akreditasinya apa? Visi misi, tujuan, strategi, dan tata nilai. Struktur organisasi, jelaskan ada aturan memang yang melandasi untuk menjadikan rujukan. Kemudian ada mahasiswa dan lulusan. Secara umum itu dilengkapi ya, dituliskan. Kemudian juga keuangan, sarana prasarana, sistem penjaminan mutu. Ini penting ya, SPMI, kemudian kinerja yang disajikan secara ringkas tapi mengemukakan hal-hal yang penting ya. Jadi aspek yang harus dijelaskan pada bagian ini meliputi, next berikutnya. Ini ya, rinciannya seperti ini. Apa saja yang harus dilakukan? Sekali lagi karena ini bukan hal baru, jadi mestinya tinggal diperbaiki saja. Yang sudah ada sejak zaman BAN PT. Berikutnya, ini rinciannya. Oke, berikutnya yang penting.
Nah, ini kita masuk ke kriteria yang baru menjadi 6 kriteria itu ya. Jadi secara umum instrumen LAM Infocom 2.0 itu terdiri atas 6 kriteria yang dinamakan kriteria pertama budaya mutu, yang kedua relevansi pendidikan, relevansi Tridharma sebetulnya, tapi dipisahkan menjadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian kriteria kelima itu akuntabilitas. Tadi ada yang bertanya tentang akuntabilitas itu apa, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Serta yang baru ya, mungkin dari perspektif kita sebagai penjamin mutu pun itu baru, namanya diferensiasi misi. Nah, apa itu? Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Namun demikian, secara umum tadi saya katakan kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuat LED versi LAM 1.0 itu tidak terlalu sulit karena hanya merearrange tadi di dalam framework-nya. Oh, kalau ini tadinya tata pamong di kriteria 2 dipindahkan ke, ada yang sebagian ke akuntabilitas, ada yang sebagian ke budaya mutu. Ya, jadi tinggal dipindah-pindahkan. Ya. Karena tetap diukurnya pakai PPEPP. Baik, berikutnya. Siklus PPEPP ini mencakup ya tadi ya, masukan, proses, luaran atau capaian, dan dampak. Nah, ini juga penting tadi penetapan standar, kita masih mengacu ke standar yang ada. Meskipun tadi Pak yang mewakili LLDT menyatakan acuan utamanya masih Permen nomor 53 tahun 2023. Padahal kita tahu itu sedang dibahas habis-habisan dan besar kemungkinan berubah isinya ya. Tapi kita selalu berharap yang terbaik. Untuk apa? Untuk pendidikan anak bangsa, tentu saja. Oke, jadi yang diacu itu adalah 2 standar, yaitu standar nasional dan standar perguruan tinggi. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat-sangat rinci oleh Prof. Amil, apa yang dimaksud standar, bagaimana mengukurnya, dan sebagainya. Meskipun nanti kalau muncul lagi, boleh kita diskusikan. Oke, berikutnya. Nah, tim penyusun LED, dokumen yang diharapkan Bapak Ibu itu menjadi para pejuang ya, para pejuang akreditasi dari perguruan tingginya, itu memahami bahwa setiap standar punya bisa satu atau lebih pernyataan standar. Jadi standarnya apa? Mungkin ada beberapa pernyataan standar dan bagaimana bisa diukur, diukurnya itu oleh indikator. Indikator itu biasanya juga misalnya IPK mahasiswa. Nah, belum ada target. Ya, itu baru indikator saja. IPK mahasiswa yang diharapkan misalnya rata-rata IPK mahasiswa 3,0 atau 2,9 itu harus keluar juga sebagai targetnya. Seringkali yang menjadi standar itu tata kelola yang baik, indikatornya tersedianya dokumen renstra, targetnya tersedia. Tersedianya dokumen RIP, Rencana Induk Pengembangan, targetnya tersedia. Menurut Bapak Ibu, itu sudah benar belum? Gak usah dijawab, nanti kita diskusi ya. Gak usah dijawab. Nggak salah sih, tapi apa yang seperti itu level unggul? Ya, kok uang dokumen aja baru mau disediakan begitu ya. Harusnya kan sudah tersedia sejak membuka program studi. Yang dipentingkan tuh menjalankan isi dokumen itu begitu ya. Oke, kemudian pada beberapa kriteria ini digunakan istilah DTPR. DTPR adalah dosen tetap penghitung rasio yang merupakan dosen tetap institusi yang punya keahlian yang terkait dengan bidang informatika dan ilmu komputer, serta ditugaskan mengajar mata kuliah bidang informatika dan komputer di program studi yang diakreditasi. Biasanya nanti banyak pertanyaan. Kalau dosen pengajar MKDU, kan sistem informasi pun perlu matematik begitu ya.
Nah, yang pengajar matematika boleh DTPR nggak? Nanti kita diskusikan ya. Meskipun tadi adalah dosen yang memiliki keahlian yang terkait dengan bidang informatika sesungguhnya. Berikutnya, keahlian DTPR di bidang informatika dan komputer ditunjukkan melalui bisa latar belakang pendidikan, bisa melalui sertifikasi keahlian, serta rekam jejak penelitian dan publikasinya. Itu sekarang sangat mudah ditelusur ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada namanya Sinta, ya Google Scholar. Kalau sekarang kan mudah sekali. Scopus begitu ya. Kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DTPR yang diakui adalah yang tentu saja ada relevansinya dengan bidang keahlian informatika dan ilmu komputer. Berikutnya, ini seperti tadi ya. Jadi ada kalau dulu itu 112 butir, sekarang berkurang banyak. Berkurang banyak itu hanya seperti ini saja. Di kriteria pertama hanya ada butir kriteria A dan B. Di relevansi pendidikan hanya ada butir A, B, C, D. Di penelitian ABC, di pengabdian pada masyarakat ABC, di akuntabilitas hanya A dan B, dan di budaya mutu hanya satu saja. Ya. Jadi nggak banyak butir kriterianya, tapi sangat detail dan rinci yang ya membuat Bapak Ibu nggak mungkin bisa copy paste dari tempat lain. Kalau selama ini masih ketahuan tuh karena nama yang dicontek belum terhapus. Masih ada yang seperti itu ya. Jadi akhirnya ditunda biasanya ya, disuruh memperbaiki dulu, nggak langsung di-ban, tidak langsung dicoret begitu. Tapi disuruh memperbaiki dulu dan disuruh bertobat. Ya, baru nanti dimasukkan lagi di batch berikutnya. Oke, baik. Berikutnya next. Nah, kita masuk ke budaya mutu. Sebelum ini, jadi kalau toh meskipun jumlah butirnya sedikit, tapi sangat rinci dan itu nanti terlihat di LKPS. Ya. Kalau di BAN PT itu ada LKPS, laporan kinerja program studi. Kalau di BAN PT itu angka-angka itu akan diambil oleh sistem namanya Sabto, kemudian diolah keluar skornya. Ada formulanya. Sehingga kalau mau misalnya kalau mau unggul dulu ya, doktornya harus 60%. Itu ada angka-angkanya. Ya, misalnya biaya operasional, dana operasional ya, DOM. Kalau mau skornya 4 ada rumusnya. Minimal keluarnya itu 18 juta sekian per mahasiswa. Nah, di sini ada LKPS dan sangat detail, namun kerjanya tidak seperti itu. Kerjanya bagaimana? Ya ibarat Bapak Ibu tentunya pernah menulis publikasi, mungkin di publikasi itu ada tabel-tabel, ada angka-angkanya, dan itu yang dikomentari. Kira-kira ketika Bapak Ibu menyatakan, setelah melakukan program promosi besar-besarnya, ada peningkatan animo mahasiswa misalnya, itu ditunjukkan dari tabelnya. Ya. Tidak perlu dikata-katai, oh ini naik sekian persen pada tahun ini. Jadi angka-angka itu tidak penting. Kami melihat itu tren misalnya secara garis besar. Tapi itu kalau ada itu menunjukkan Bapak Ibu punya data. Dan itu data tidak mungkin datanya orang lain yang masuk situ. Memang ada keinginan, bahkan sudah BAN PT ya, surat yang kami terima beberapa yang lalu menyatakan BAN PT nanti nggak perlu lagi LKPS. Hanya LED. LKPS-nya dari mana? Langsung diambil dari PD Dikti. Yang kalau saat ini memang mengerikan ya, karena data di PD Dikti masih tidak sesuai dengan ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lebih rajin mengupdate data di PD Diktinya, dan sehingga apa yang memang nanti diambil datanya, diekspor oleh BAN atau oleh LAM, itu memang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sehingga lesson learn-nya mulai sekarang Bapak Ibu menunjuk memang operator PD Dikti yang mumpuni begitu dan dimonitor. Karena ke depan ini kalau sekarang baru BAN yang melakukan itu, ke depan itu LAM pasti juga akan menggunakan data PD Dikti supaya tidak repot-repot lagi
Biasanya ini para asesor mengeluh, repotnya itu karena data yang di LED beda dengan yang di lapang. Biasanya urusan TS. TS-nya karena serba salah. Pengen nilainya skornya tinggi. Kalau skornya tinggi kan harus ada lulusan. Padahal ini sudah ada lulusan, begitu ya. Nah, jangan lupa kalau TS-nya berubah, ini kan nggak hanya di bagian itu berubah, tapi di semua aspek. Ya, artinya misalnya jumlah mahasiswanya ditambah TS plus 1. Kan nggak berhenti sampai di situ. Juga karya dosennya, juga dana yang dilibatkan dan seterusnya. Nah, itu akan lama sekali prosesnya kalau sampai di klarifikasi diubah itu saat di lapangan. Jadi sebaiknya saya sarankan tidak ada perubahan TS kalau proses visitasinya ingin dibuat lebih cepat ya. Karena saya sendiri juga kan, kami meskipun jadi asesor kan kami jadi auditi juga, didatangi asesor juga ya, juga stres juga meskipun itu kawan kami begitu yang datang, tapi tetap saja gitu skor bisa tidak sesuai harapan ya, karena perspektifnya bisa berbeda. Oke, nah ini masuk ke budaya mutu. Yang dimerah-merahin itu adalah sesuatu yang nggak boleh Bapak Ibu tinggalkan ya. Jadi bunyinya kriteria ini berisi penjelasan yang menyangkut tadi PPEPP ya, tentang standar perguruan tinggi, meliputi SNDikti maupun standar perguruan tingginya, dan indikator yang bersesuaian. Standar yang dimaksud adalah pertama, sistem tata kelola, kemudian fungsi SPMI, yang dapat membangun budaya mutu yang dikembangkan baik di level UPPS maupun Prodi yang diakreditasi dan memenuhi 5 unsur tata kelola yang baik. Masih ingat apa itu? Di sini nggak dituliskan, masih ingat apa 5 aspek, 5 pilar tata kelola yang baik, Bapak Ibu? 1, kredibilitas, akuntabilitas, transparan, bertanggung jawab, adil, itu biasanya. Nah, contoh-contoh yang diberikan itu karena ini masih penetapan, itu harus muncul kebijakan ini ada enggak gitu ya. Di penetapan itu kan bisa kebijakan tadi, bisa standar saja, bisa indikator begitu ya. Jadi tidak semuanya harus berupa kebijakan. Bisa juga indikator atau target. Contohnya tadi misalnya kebijakan animo mahasiswa. Ya, itu kan bisa targetnya misalnya kalau ingin meningkatkan animo, bisa saja muncul di rensra dari 1:3 keketatannya menjadi 1:5. Itu kan tujuan itu. Kita anggap bahwa itu adalah arah program itu dibuat. Karena sekarang itu masih 1:2, tahun depan inginnya 1:3. Artinya apa? Artinya harus ada upaya atau program-program untuk menuju ke arah tadi peningkatan animo mahasiswa begitu. Jadi meskipun hanya dalam bentuk rasio keketatan ya. Karena itu harus didiskusikan. Oke, kemudian tadi 5 pilar. Saya perlu itu menggarisbawahi itu karena ternyata mohon maaf memang enggak semua itu memahami ya, terutama beda antara kredibilitas dan akuntabilitas. Kalau adil, bapak-bapak pasti di luar kepala adil ya. Tahu adil itu apa sih? Oh, istri 4 harus adil gitu ya. Keadilan itu pasti bapak-bapak lebih paham begitu ya. Kemudian transparansi, keterbukaan. Nah, oke, artinya informasi nggak ditutup-tutupi ya. Laporannya diupload ke website, kemudian berkas mahasiswa dibagi, pembagian beban kuliah itu ada semuanya dibicarakan secara bersama begitu ya. Itu keadilan. Tanggung jawab umumnya terkait dengan misalnya tupoksi setiap pejabat melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta melaporkan. Nah, yang sering agak misleading di penjelasan terkait kredibilitas dan akuntabilitas. Ada yang tahu bedanya apa?
Untuk mudahnya, kredibel itu kekuatan organisasi. Kredibel itu kekuatan internal organisasi. Sebuah organisasi, unit kerja, institusi, prodi, UPPS, atau bahkan perguruan tinggi yang bagus, kalau perangkat organisasi sudah lengkap. Ya. Jadi aturan mainnya itu sudah ada. Jadi enggak tadi, baru ditargetkan punya Renstra. Itu berarti kredibilitasnya masih belum matang begitu ya. Jadi kekuatan internal, semua perangkat aturan sudah tersedia. Itu kredibel, kekuatan internal. Kalau akuntabel itu memang penilaian orang lain ke kita. Tadi dikatakan kita nggak punya uang kalau harus mendatangkan akuntan publik begitu ya. Jadi hasil dari akuntan publik itu salah satu bukti sudah akuntabel. Boleh ISO, tersertifikasi ISO, boleh terakreditasi internasional. Itu juga salah satu ukuran akuntabilitas. Bahwa karena orang lain menilai kita bagus dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat tadi, akibatnya banyak orang yang mau melakukan kerjasama. Karena sudah terbukti. Dinilai oleh orang lain itu terpercaya begitu. Jadi kalau cerita akuntabilitas itu dengan misalnya banyak kerjasama itu nggak salah-salah banget karena itu dampak sebetulnya. Kenapa kok mereka mempercayai sehingga mengajak kerjasama? Tapi sebetulnya bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan apakah ada penilaian formal dari lembaga di luar kampus kepada unit Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau tadi perkara akuntabilitas akuntan publik mahal, tidak harus prodi Bapak yang bisa juga di level yayasannya begitu ya. Bisa digunakan bahwa yayasannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Karena biasanya yayasan tuh relatif besar dan punya banyak universitas. Nggak apa-apa dipakai aja itu. Sekali lagi tidak harus akuntan publiknya datang ke prodi Bapak Ibu. Tidak harus ya. Cukup bahwa yayasannya sudah punya kriteria wajar tanpa perkecualian dan sebagainya. Itu tentang good governance, good university governance ya. Jadi kemudian juga norma dan tata nilai terkait budaya mutu. Ini harus dijelaskan semua. Berikutnya. Next. Nah, kita masuk ke apa saja yang ditanyakan. Ya, tadi kan pengantarnya. Di bagian penetapan ini berisi daftar dan penjelasan dokumen kebijakan itu atau ya standar dan indikator yang terkait dengan budaya mutu yang ditetapkan oleh UPPS dan atau PT tentang yang A itu tadi ya tentang sistem tata kelola berikut SOP-nya. Nah, yang merah-merah sekali lagi jangan ditinggalkan. Dituliskan dalam bentuk apa subbab atau apa, di bold, di highlight supaya ketika dicari asesor langsung ketemu, wah ini ada ini. Nah, cara menuliskannya pun itu penting. Strategi. Buat asesor mudah menilai dokumen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin diberi kemudahan nilai oleh asesor. Nah, itu quote-nya ya. Quote-nya hari ini. Jangan dicari-cari ini enggak ada. Begitu bahwa sampai ke bawah, ternyata ada gitu ya. Akhirnya diralat lagi yang penilaian yang dibilang enggak ada. Karena ternyata dia naik turun begitu ya. Lama-lama udahlah biarin dianggap enggak ada, nanti gampang dikoreksi gitu. Jadi mudah-mudahan tidak demikian ya. Oke, kemudian apalagi sistem tata kelola mencakup administrasi akademik, keuangan, SDM. Ini kalau dulu kan adanya dipecah-pecah ya. Administrasi akademik itu biasanya adanya di 6 misalnya ya, kriteria 6 kalau dulu. Keuangan di kriteria 5, SDM di kriteria 4 kalau dulu. Nah ini sekarang digabung di sini, di budaya mutu. Dan aspek lain dalam siklus BPIPP, baik di tingkat UPPS maupun di PT. Itu yang A. Yang B, kebijakan, standar, dan indikator terkait fungsi SPMI dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan PT. Nah, karena itu biasanya kalau
Kalau saya, meskipun ini dulu nggak ada di instrumen 1.0, tapi saya selalu tanya, penjamin mutunya siapa? Saya bilang. Bapak punya ilmu penjaminan mutu dari mana? Gitu ya. Oh, dari pelatihan. Pelatihan di level apa? Apakah punya gitu. Ini yang dimaksud dengan SDM yang kompeten. Apakah si penjamin mutu itu punya ilmunya begitu sehingga dia diberi tugas. Kalau dia nggak paham, bagaimana dia bisa melakukan penjaminan mutu yang baik? Karena itu mulai sekarang auditor internal tersertifikasi mulai diprogramkan. Jangan sampai nggak ada. Ya. Jadi saya yakin ada pelatihan-pelatihan bersama begitu yang digagas oleh Aptikom, oleh Kemendikbudristek itu diikuti saja. Karena seringkali dilakukan itu tidak harus offline ya, bisa online. Ya lumayan dapat sertifikat. Untuk menjadi bukti bahwa memang yang melakukan penjaminan mutu itu punya ilmu penjaminan mutu. Itu sangat penting Bapak Ibu. Oke, nah sebetulnya dari semua kriteria nanti, begitu penetapan sudah ada, itu yang akan diikuti. Misalnya, sudah ada kebijakan tentang ini. Oh ya, jangan hanya di list kebijakannya 1, 2, 3, SK ini, ada statuta, ada apa. Kalau seperti itu, hanya menggugurkan kewajiban. Apalagi kalau itu tuh terutama statuta ya, itu kan bisa jadi rujukan semua kriteria. Sambil menyiapkan proses assessment lapangan, ada baiknya Bapak Ibu tidak hanya menuliskan satu statuta yang ditetapkan melalui SK yayasan atau apa, tapi sertakan redaksi yang terkait. Adanya dia pasal ini, halaman ini. Jangan sampai nanti waktu asesor datang ditanya, coba cari yang menyatakan memang itu gitu. Tua dicari nggak ada yang ketemu. Coba cari, oh, nggak ketemu, nggak ketemu. Artinya apa? Nggak pernah dibaca begitu. Hanya berharap ada. Jadi Bapak Ibu kalau menulis LED, sekali lagi redaksinya tuliskan. Memang ada redaksi yang terkait dengan budaya mutu di situ. Pada halaman berapa. Seringkali juga dikasih link buktinya. Ya. Ketika diklik linknya apa yang terjadi? Nggak bisa. Wah udah, kalau seperti itu udah patah semangat tuh asesor. Diklik lagi linknya, wah ketemu folder. Begitu folder mau diklik, butuh permission. Wah udah, harapannya udah semakin. Ya. Oke, ada lagi. Ketemu folder, oh kira-kira ini. Karena foldernya banyak, oh kira-kira penjaminan. Diklik. Banyak file lagi. Kira-kira lagi. Diklik lagi, ketemu dokumen 100 halaman. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai asesor, apa punya waktu untuk membaca dokumen yang ratusan tadi? Tidak. Karena itu nanti kalau memberi link, pastikan. Ya. Atau paling tidak tunjukkan di file ini halaman sekian. Itu memudahkan asesor dan menunjukkan memang ada. Jangan-jangan tadi itu ya cuman disiapkan dulu. Kami pun kadang-kadang nggak siap, jadi udah yang penting ditaruh di folder ini gitu, diberi link folder, isinya belum ada gitu ya. Tapi jangan lupa dalam persiapannya itu ya diisi gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Link-link boleh gitu, tapi pastikan dicoba linknya supaya terakses begitu. Nah setelah penetapan ya di pelaksanaannya nanti tinggal biasanya kan ada standar itu ya. Kemudian ada indikator, pelaksanaan indikator itu berupa apa? Yang sering kali dulu memang waktu instrumen 1.0 mulai diberlakukan, wah ini sakit kepala para asesor. Karena LED yang ada itu LED-nya ban. Jadi tidak PEPP kami mencari. Tapi sekarang itu sudah lebih rapi lah sekarang ya. Ketika sudah lebih rapi, diubah lagi jadi 2.0 ya. Jadi memang hidup itu penuh perjuangan ya. Nah,
Eh, kalau misalnya sudah ya dituliskan seperti ini, yang saya katakan rapi tadi, soalnya diikuti standar, berbunyinya standar, ada indikator. Apa saja gitu kegiatan yang dilakukan dan hasilnya seperti apa? Tercapai nggak tadi target? Yang banyak itu sudah langsung tabel. Standarnya di atas, kemudian isi pernyataan standarnya, kemudian indikatornya banyak. Satu standar bisa banyak pernyataan tabel. Supaya mudah diikuti, memang pakai tabel. Ya. Tapi juga tidak diharapkan Bapak Ibu hanya menuliskan hasilnya begitu. Targetnya sekian, hasilnya sekian gitu. Seringkali begitu. Itu pun belum maksimal nilainya. Kenapa? Karena kami ingin tahu juga prosesnya. Seperti apa. Sehingga tabel tadi kalau bisa hanya kesimpulan saja. Bahwa di akhir proses ini tercapai, ini belum begitu ya. Bahwa urusan nggak tercapai karena apa, akar masalahnya, ada faktor pendukungnya itu di bagian evaluasi nanti. Jangan di bagian pelaksanaan begitu ya. Jadi yang vital, yang penting itu di penetapan. Dan begitu penetapan, pastikan itu akan diikuti di pelaksanaan. Karena di bagian pelaksanaan ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar dan indikator terkait budaya mutu yang merujuk pada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, juga jelaskan isi tabel terkait kriteria ini, ya, sesuai dengan yang ada di LKPS. Oke, berikutnya. Dievaluasi tadi, ketercapaian standar dan indikator, ini juga harus lengkap, ya. Kalau yang tercapai berarti itu sebetulnya ada istilah praktek baik begitu. Meskipun sekarang nggak harus ada, ya, tidak harus dituliskan ini baik, ini buruk gitu. Karena kan kita secara manusiawi malas menuliskan kita buruk begitu ya. Tapi paling tidak ini sudah tercapai, ini belum. Yang sudah tercapai apa faktor pendukungnya apa saja. Yang belum tercapai apa akar masalahnya, itu diperlukan untuk nanti membuat rencana-rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Jadi tinggal kita ikuti ya di bagian evaluasi itu ketercapaian standar dan indikator, faktor pendukungnya apa, akar masalahnya apa bagi indikator yang belum tercapai, dan juga selalu di bagian evaluasi jangan lupa ada survei kepuasan. Hanya memang surveinya itu beda-beda. Kalau di bagian budaya mutu surveinya tentang apa? Ya terhadap sistem tata kelola dan fungsi SPMI. Respondennya siapa? Respondennya dosen, teknik, dan mahasiswa. Jadi itu harus sudah dilakukan. Setelah itu baru kemudian ke pengendalian. Pengendalian ini lanjutan dari evaluasi. Sesudah diketahui ini ada masalah, kira-kira rencananya seperti apa begitu. Nah, yang banyak juga saya temukan, prodi yang mohon maaf masih terakreditasi baik, ternyata kebetulan semuanya tercapai. Tercapai. Ini masih baik ya, sehingga tindak lanjutnya dipertahankan. Kira-kira benar nggak itu? Tindak lanjutnya dipertahankan karena sudah tercapai, standarnya dipertahankan. Kalau mau tetap baik ya dipertahankan. Ya, kalau mau tetap baik dipertahankan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau baik sekali atau unggul, ya tetap harus ada rencana peningkatan meskipun sudah tercapai. Ya, ada nanti di bagian optimasi. Di bagian optimasi tadi. Jadi jangan lagi dipertahankan dan tidak melakukan apa-apa, standarnya tetap begitu ya. Ada lagi memang satu dua yang aneh, udah nggak tercapai masih standarnya ditingkatkan begitu. Gimana ini? Udah nggak tercapai kok standarnya malah ditingkatkan gitu. Itu kan mohon maaf ini jadi nggak paham begitu ya. Tapi yang terjadi harusnya disesuaikan, diselaraskan ya. Tadinya misalnya setiap dosen harus publish Q1 setahun sekali, itu nggak mudah juga gitu ya. Bagi dosen yang sudah malang melintang di bidang penelitian mungkin bisa, tapi bagi dosen muda ya nggak
mudah kalau target segitu. Harusnya ya cukup misalnya disingkat atau apa gitu ya. Nah itu yang namanya penyelarasan. Jangan satu aja nggak bisa dibuat dua begitu ya. Jadi nggak wajar jadinya. Oke, itu bagian peningkatan. Berikutnya, nah ini yang saya katakan tadi. Sayangnya di sini Bapak Ibu harus membuat LKPS yang lebih lengkap. Ini baru budaya mutu ya. Budaya mutu itu ada ditanyakan ini yang pertama tabel 1A1, tabel pimpinan dan tupoksi. Unit kerjanya apa? Nama ketuanya apa? Bisa departemen, bisa prodi ya. Jabatan, periode jabatannya. Kapan pendidikan terakhirnya apa? Jabatan fungsionalnya apa? Tugas pokoknya apa? Itu harus ada. Karena seringkali bagi terutama mudah-mudahan bukan unit Bapak Ibu ya, seringkali ada pertikaian begitu ya. Sehingga ini ketuanya, saya baru 2 bulan Bu, jabat mutunya. Saya baru 1 bulan Bu, prodinya baru minggu lalu Bu. Nah kalau udah seperti itu kan jadi kitanya speechless gitu ya. Nah untuk mengetahui tanpa harus tadi dikorek-korek tadi, harus dituliskan tuh. Nah ini kan nggak mungkin mengadopsi punyanya orang lain kan beda-beda pasti ya. Untuk tabel 1A2 sumber pendanaan. Kalau dari mahasiswa berapa? Yayasan berapa? Mungkin ada sumber yang lain. Kemudian penggunaan dananya. Ya ini mirip-mirip di yang di instrumen 10 di Ban PT juga ada. Jadi penggunaannya seperti apa? Nah, ini yang agak menjadi rumit ketika Bapak Ibu mencantumkan DTPR dari mana-mana. Karena konsekuensinya biaya penelitian atau apa kan harus muncul di sini. Ya. Kalau dosennya hanya memang dosen prodinya sendiri kan lebih mudah ditelusur. Tapi kalau itu kebetulan dari prodi yang lain. Nah, yang terkait dengan, jadi hitungannya lebih rumit. Tapi kalau ada datanya, nggak masalah. Silakan dimasukkan. Berikutnya, nah ini masih ada lagi ya. Masih banyak ini tabel yang harus diisi. Rata-rata beban DTPR per semester untuk menunjukkan IWMP ya. Namanya siapa? Di program studinya sendiri. Di PS lain, tapi di PT sendiri, di PT lain. Ini semuanya nanti ditanya ini. Harus diisi. Jadi langkah pertama untuk submit proposal lengkapi dulu LKPS-nya. Baru nanti Anda membuat LED berdasar LKPS. Kemudian kualifikasi tenaga kependidikan juga. Ini harus detail diisi. Kemudian di tabel unit SPMI dan SDM. Nama unit SPMI-nya apa? Karena di perguruan tinggi yang berbeda namanya beda-beda. Dokumennya yang dimiliki apa? Jumlah auditor mutu internalnya, berapa orang di antaranya yang sudah tersertifikasi, berapa yang belum, frekuensi melakukan audit atau monef per tahun, buktinya apa, begitu ya, laporan auditnya apa. Jadi sudah nggak bisa mengelak lagi yang begini. Tidak bisa mengelak lagi Bapak Ibu, tapi masih ada waktu ya insya Allah. Survei kedua, tadi survei pertama sudah ya, survei yang kedua. Siapa yang mau nggak mau terpaksa harus submit di batch 3 ini. Berarti paling lambat September, 15 September. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, ini belum, mau yang tahun ini. Berarti artinya kan Bapak Ibu yang paling nggak boleh ngantuk gitu ya. Nah, gitu karena memang tinggal waktunya nggak banyak gitu. Yang rencananya submit tahun depan siapa? Oke, masih ada waktu berarti ya. Nah, yang sebetulnya datang itu hanya untuk refreshing karena baru keluar Bu akreditasinya dan baik sekali sehingga saya masih 5 tahun lagi siapa? Saya hargai ya Anda kedatangan Anda ya. Mudah-mudahan bisa membantu yang lain nanti. Baik, jadi banyak pekerjaannya ya. Karena itu ya harus segera buat task force, dibagi-bagi tugas dan sebagainya. Bapak tempat tinggalnya di mana? Gorontalo dekat dengan Makassar ya. Nah, di sini ada Prof. Amil. Nah, bisa konsultasi.
Oke, berikutnya Mas. Nah, ini rubrik, diberikan rubrik penilaian ini. Ini rubriknya, skor, matriks skornya. Kalau mau dapat skor 4, yang merah aja dibaca. Tersedia kebijakan standar ini untuk dengan bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap. Jadi tadi di folder-folder tadi bisa diakses, dan yang di-scan itu jangan yang kosongan, tapi yang sudah dicap, ditandatangani ada tanggalnya. Bukan yang kosongan. Kalau yang kosongan itu tidak valid itu ya. Dan seterusnya. Jadi dilihat yang skor 3 dan 4 saja, yang 1, 2 ini. Sebetulnya LAM itu baik hati karena enggak mungkin memberi skor di kurang dari 1. Jadi Bapak Ibu enggak menulis apapun itu 1. Ya. Ya. Karena enggak ada yang 0, enggak bisa 1. Tapi ya janganlah, jangan 1 ya. Jadi mudah-mudahan bisa 3 atau bahkan 4. Oke, berikutnya. Nah, sebelum ke relevansi pendidikan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Satu, dua, tiga dulu ya. Bisa. Saya sambil tak duduk ya. Katakan lagi. Oh iya, yang Bapak ini dulu ya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, ada tadi sempat disampaikan mengenai kurikulum. Dan kalau sebenarnya di kami itu kita sudah terapkan kurikulum 2023 yang berbasis OB sejak tahun 2023. Namun tadi sempat disampaikan bahwa belum ada alumninya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan ke depan. Dan di lain hal, kan kami juga menerima mahasiswa RPL dan konversi. Namun, untuk kurikulum yang terbaru kami tidak terapkan ke situ. Alasannya, kan biasanya kalau mahasiswa konversi atau RPL, kadang ada mahasiswa nilainya untuk mata kuliah di semester 7 atau 6. Sedangkan kalau kita melirik ke kurikulum 2023 saat ini sudah masuk di semester 4. Itu mengenai kurikulum. Entah bagaimana nanti pertimbangan ke depannya, apakah bisa untuk mencapai target unggul, karena kami juga mungkin semua teman-teman yang ada di sini ingin semua targetnya unggul. Yang kedua, mengenai tadi DTPR. Sebenarnya kami kemarin sempat ini mengenai DTPR. Ternyata kalau DTPR tadi sempat dicantumkan di situ bahwa harus dosen yang sesuai bidang studinya. Sedangkan pemahaman kami kemarin itu bahwa kalau dosen DTPR itu tadi sempat disampaikan bahwa mungkin mata kuliah KDU atau dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi tadi dipertimbangkan bahwa harus sesuai dengan bidang studi. Di sisi lain, kami juga mempertimbangkan mengenai rasio dosen dan mahasiswa. Biasanya kan kalau eksakta, kalau misalnya saya tidak salah, ya mungkin 25-an. 1:25. Sedangkan mahasiswa kita misalnya aktif TS itu kurang lebih 500. Sedangkan DTPS kami kurang lebih 14 dosen. Jadi kalau mau dihitung itu 1:40 misalnya. Ya otomatis kan itu tidak rasio. Kalau misalnya kita mau melihat ke situ berarti ya mungkin pertimbangan yang lain ya kita harus menambah dosen dari DTPS yang lain. Nah mungkin bagaimana pertimbangannya mengenai itu. Ya mungkin itu saja untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu biar ini ya nggak lupa ya. Nanti Prof Amil kalau mau menambahkan boleh ya. Jadi ada plus minusnya instrumen kami Pak, karena semuanya expert judgment, ya tidak tidak kuantitatif.
Dalam arti kalau di instrumen ban PT kan, kalau angkanya segini keluar skornya segini. Ya, jadi formulanya sudah ada. Kalau di kami ya tentu saja kalau disuruh milih begitu. Oh, ini sebetulnya sudah punya mekanisme untuk mengukur CPR. Jadi sudah ada hitungannya, hanya datanya belum di entry saja karena belum ada lulusan. Atau ini sudah dan ada lulusan. Dengan yang tadi itu belum sama sekali menyiapkan. Kira-kira kalau disuruh memilih begitu, mengurutkan, Bapak pasti kan bisa mengurutkan. Yang ini dapat skor paling bagus, yang ini di antara itu, yang ini kurang begitu. Jadi expert judgment. Ya. Tapi faktor utama memang ada lulusan. Nah, ketika tadi komplikasi muncul waktu kami terima mahasiswa apapun namanya RPL atau transfer begitu ya. Itu sebetulnya tidak kena ke kurikulum yang ini ya. Karena memang kan harusnya dilakukan mulai dari semester 1 begitu ya. Sehingga tadi barangkali range-nya tadi range kualitatif penilaiannya ya. Bahwa mungkin nggak unggul dari memang kalau saya bilang nggak mungkin itu saya mendahului yang maha kuasa ya. Nggak ada yang nggak mungkin kan di dunia ini kan. Tapi barangkali mungkin peluangnya tidak terlalu besar. Harus meyakinkan bahwa dari semua aspek yang lain memang sempurna. Jangankan, mohon maaf ya, institusi Bapak di mana? Oh, dari Universitas Islam Makassar ya. Insya Allah lah ya. Kemarin kami, mohon maaf, kami baru dari UGM ya. UGM itu belum ada lulusan tapi sudah diketahui semuanya itu super begitu dah ya. Saya dari IPB, Institut Pertanian Bogor, ya belum sebagus itu gitu. Tapi karena belum ada lulusan ya nggak bisa unggul. Ya, meskipun itu semuanya sudah tinggal masalah waktu begitu. Nilainya sudah dekat ke 360 begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua DTPR. Memang ini menjadi sangat istilah terkait itu kan relatif. Apalagi kalau program studinya itu bukan, kalau ilmu komputer jelas begitu ya, bahwa yang manajemen itu ya nggak terkait. Tapi kalau sistem informasi, itu kan ada juga mata kuliah inti yang berbau manajemen begitu. Ya, sehingga yang mau menentukan apakah itu dosen masuk di TPR atau tidak itu sesungguhnya kewenangan prodi. Ya, karena yang dianggap mata kuliah inti nantinya kan didaftarkan di suplemen ya. Oh, ini mata kuliah inti dan ini pengajarnya meskipun dia bukan dari prodi itu tapi dari prodi yang lain. Konsekuensinya tadi sekali lagi kan semuanya harus tercatat termasuk tadi dikatakan yang namanya DTPR itu hasil publikasinya juga yang berbau infokom itu masuk begitu. Nah, kalau bidangnya terlalu jauh, apa ya mungkin kemudian menghasilkan publikasi yang berbau infokom. Kecuali kalau ada misalnya di STIMIK mana prodinya hanya 2. Teknik informatika misalnya begitu ya dan sistem informasi. Itu biasanya ya semuanya ikut jadi di TPR sehingga mudah. Tapi kadang-kadang ada juga UPPS yang dari teknik itu ya, teknik perminyakan, teknik perkapalan dan seterusnya, teknik informatika yang nggak semua dosen di UPPS itu bisa masuk kan. Tapi yang benar-benar mengajar mata kuliah inti. Begitu Pak. Jadi pilihan Bapak tadi pilihan berarti harus merekrut lagi. Itu pilihan yang wise menurut saya ya untuk menjaga tadi ya rasio dosen dan mahasiswa. Karena bagaimanapun juga mahasiswa itu punya hak untuk dilayani dengan baik. Bayangkan kalau dosennya itu beban kerjanya itu banyak sehingga mahasiswa nggak punya kesempatan untuk dibimbing dengan baik. Itu namanya zolim nanti kan. Jadi tetap kenapa rasio ideal itu diperlukan ya. Meskipun itu menjadi terus terang menjadi bahan perdebatan sekarang karena toh
juga dimungkinkan pengajaran secara daring. Kalau sudah seperti itu kan agak susah begitu ya. Kalau offline jelas. Tapi kalau daring itu kan bisa lebih banyak lagi. Nah, itu sedang dicoba dirumuskan yang ideal kalau sistem pengajarannya itu hybrid itu berapa begitu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu ukuran yang adil buat semuanya. Begitu, Pak. Apa ya? Silakan. Informatika kan tadi saya sudah sampaikan sebenarnya sudah termasuk dosen di luar. Kalau kami itu rasio jumlah masuk misalnya kurang lebih 500 dengan jumlah dosen kurang lebih 40. Nah, kalau kita hitung itu kan kalau berdasarkan jumlah eksakta ya. Jadi mungkin saya pertanyakan idealnya berapa supaya real. Ya, kalau mengikuti aturan BAN PT sekali lagi memang 1:20, 1:25, 1:30 tergantung stratanya ya. Makin programnya S2, S3 beda lagi kan Pak. Nah, namun demikian sekali lagi LAM Infokom tidak menganut kuantitatif. Jadi nggak perlu risau kita punya satu, tapi 1:22 Bu, 1:25 ini lebih dikit gitu ya. Tidak. Karena konsekuensinya nanti sebetulnya ke yang tadi, ukuran EWMP. Kan sudah ada kalau Bapak kelebihan, ini saatnya sebentar lagi ngisi sister lagi ya. Kalau di atas 16 SKS apa? Nanti warnanya merah kan? Nah, seperti itulah gitu. Kalau terlalu banyak beban, begitu juga nggak baik. Ya. Sehingga nanti ketangkepnya di EWMP kalau terlalu banyak kegiatan. Ada salah satu universitas yang satu prodinya mengelola 11 kelas. 11 kelas paralel. Jadi dosennya waktu diwawancara itu seperti orang mau tidur gitu. Waktu di les nih, hati-hati ya strategi untuk diwawancara. Mengajar mata kuliah apa, hari apa, di mana saja, begitu ya. SK-nya ada, setelah dihitung itu, Masya Allah. 55 SKS mengajar saja. Ya, karena asesor tuh diberi teknik untuk menggali meskipun tidak gitu ya. Ditutup-tutupi pada akhirnya ya nak, ya gimana gitu ya. 55 SKS hanya ngajar saja itu. Terus apa sempat masih melakukan penelitian, pengabdian pada kan nggak sempat ya. Memang uangnya mungkin banyak, tabungannya mungkin banyak begitu ya. Tapi mahasiswanya kasihan nggak diurusin gitu, karena capek pindah kelas dari satu kelas ke kelas lain ya. Jadi sekali lagi Pak, nggak ada hitungan yang rasio yang ideal. Tapi always try to do the best melayani mahasiswa. Begitu ya. Prof. Amil mau menambahkan? Cukup. Baik. Cukup ya Pak ya. Makasih. Monggo tadi ada lagi yang bertanya? Ya, Prof. Terima kasih kesempatannya. Saya Harson Kapo dari Politeknik Negeri Manado. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab juga terkait juga dengan BTPR. Nah, tapi masih menarik ini, Prof. Berhubungan dengan dosen karena ini tambahan bagaimana dengan perhitungan untuk penilaian? Apakah jabatan, contohnya pangkat dan lain sebagainya itu masih sangat berpengaruh, apalagi doktor seperti itu, seperti di yang lalu-lalu kan dihitung kalau tidak salah, dihitung untuk mencapai unggul, dihitung bagaimana untuk di saat ini, apakah masih seperti itu? Kalau tidak salah itu yang BAN PT dulu masih seperti itu, implementasinya masih seperti itu terkait dosen tadi untuk tambahan. Dan yang kedua, ini dari dulu saya pengen tanya ini Prof, kalau di matriks itu selalu ada lengkap sekali, apa ya, dan sahih. Nah itu kan 4, 3. Nah kalau hanya dibaca-baca seperti itu, ini yang seperti apa maksudnya lengkap sekali? Mungkin di sisi kami dalam menyusun dokumennya atau melengkapi dokumennya ini sudah lengkap ini. Tapi kira-kira yang dimaksud dengan lengkap sekali itu seperti apa? Yang sahih sekali itu yang seperti apa? Karena kan
persepsinya bisa saja berbeda. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan Pak ya. Yang kedua dulu saya jawab. Tadi yang merah-merah tadi kan ada aspeknya ini tadi ya. A, B, C ada berapa yang dimerahin gitu ya. Nah, kalau itu dinyatakan semuanya sudah ada tadi, ada kebijakannya, ada standarnya, ada indikatornya. Nah, itu sudah terpenuhi semua begitu. Tapi tidak hanya itu, nanti dilihat targetnya seperti apa targetnya. Ya, seringkali targetnya tersedia begitu ya. Dokumen ini tersedia. Enggak jelas. Bayangkan kalau itu misalnya dari anggaplah periode Renstra 2020 sampai 2025, dari 20 dia menargetkan ketersediaan Renstra. Setelah tersedia udah enggak ada kelanjutan. Berarti kan 5 tahun berikutnya berhenti, enggak ngapain-ngapain. Ngerti maksud saya? Ya, jadi dilihat juga selain tadi ketersediaan dokumen, juga dilihat rasionalitas. Ada enggak perkembangannya? Masa tetap udah selesai berhenti begitu, enggak ngapain-ngapain lagi dalam 5 tahun itu. Begitu. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana menilai ini sangat lengkap atau lengkap tadi? Andaikan ada 10 aspek yang ditanya, kalau hanya disebutkan, kalau disebutkan 8 aja, kita bilang sudah sangat lengkap. Ya, kalau disebutkan 7, ya udah lengkap lah gitu ya. 6, 7, ya udah dianggap lengkap. Kalau 5, ya cukup lengkap lah gitu ya. Tapi kalau dari 10 hanya 3 yang diceritakan, ya itu kurang lengkap begitu ya. Tapi biasanya kurang lengkap itu kan harusnya 1. Tapi biasanya oleh validator, kami juga memvalidasi pekerjaan asesor, ya mereka udah cerita banyak kok masih 1 gitu ya. Ini terlalu kecil ini skornya untuk narasi yang diberikan. Kita selalu begitu ya. Jadi paling 1,5 begitu ya. Jadi jangan sama dengan yang kosong. Jadi itu tentang kelengkapan ya. Tentang kelengkapan, kevalitan tadi ya. Efektivitas. Kalau bicara ini sangat efektif itu kalau dari 10 target minimal 8 itu tercapai begitu. Itu efektif, sangat efektif berarti. Kalau hanya 6 berarti ya. Dan seterusnya itu cara kami mengukur Pak. Jadi meskipun kualitatif, kami tetap punya ukuran begitu ya untuk mencoba membuat skornya. Nah, bicara tentang dosen, apakah masih dipakai Bu? Itu ada yang gelar doktor, ada yang sudah profesor, ada yang belum. Jawabannya iya dan tidak. Nah, iya dan tidaknya begini. Kita memang melihat kualifikasi. Ada sekian profesor, misalnya ya dari 6 itu 4 udah profesor, 2 lagi udah doktor. Tapi ternyata mereka itu public figure, dipakai di level nasional, sehingga kontribusinya untuk departemen kurang begitu. Apakah itu bagus? Enggak juga begitu ya. Meskipun ya seharusnya sih sudah banyak hasilnya dengan, yaitu ekstrim. Saya contohkan ekstrim, mudah-mudahan enggak ada yang seperti itu. Sebaliknya, ini baru master semua, tapi ternyata karyanya sudah luar biasa, sudah Scopus begitu ya, yang rutin. Ya, itu bisa kita ukur dari aspek yang lain itu sangat bagus. Memang yang ideal dari sisi kualifikasinya juga sudah bagus, hasilnya bagus. Jangan lupa Bapak Ibu, istilah akreditasi unggul itu berarti prodi Bapak Ibu sudah punya daya saing internasional. Dan itu harus tercermin di dalam program atau indikator atau standar Bapak Ibu. Jangan hanya bercita-cita unggul, tapi yang dilakukan ini levelnya maksimal nasional, itu ya nggak bisa. Karena kalau daya saingnya itu baru di level nasional, berarti akreditasinya baik sekali, begitu ya. Apalagi kalau daya saingnya hanya bersifat lokal saja, ya berarti akreditasinya baik. Jadi bagi yang semuanya punya mimpi internasional, berdaya saing internasional, mulai dari sekarang siapkan itu. Ya. Karena akreditasi unggul itu pada hakikatnya prodi Bapak Ibu sudah siap untuk
bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis di internasional. Gitu. Apakah menjawab? Siap, Prof. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih. Satu lagi barangkali tadi ya. Nanti yang berikutnya untuk kriteria yang lain ya. Masih ada banyak waktu ya. Kita masih ada banyak waktu hari ini dan besok. Saya kan harus terus dengan relevansi pendidikan juga. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof pencerahannya. Eh, saya mau bertanya soal ini Prof mengenai keketatan penerimaan mahasiswa baru Prof. Mungkin diketahui bersama bahwa kami di perguruan tinggi swasta di sini khususnya Prof perlu saya akui bahwa belum ada seleksi yang cukup ketat untuk penerimaan mahasiswa baru. Bahkan barangkali kalau yang mendaftar 50 kami terimanya 52 Prof. Mungkin begitu. Mohon maaf Prof. Nah ini mungkin kami perlu mungkin diberikan pencerahan Prof. Hal seperti apa yang perlu kami lakukan. Kalau yang sekarang sedang kami isi ke dalam data itu Prof adalah menghitung semua jumlah mahasiswa yang mendaftar termasuk yang memilih teknik informatika sebagai pilihan kedua dan pilihan ketiga. Kemudian itu mungkin yang menjadi terlihat bahwa sangat signifikan penerimaannya yang mendaftar sekitar kurang lebih hampir 500 jika dihitung dengan yang memilih sampai pilihan ketiga dan yang kami terima hanya sampai 400 orang misalnya seperti itu Prof. Apakah dimungkinkan seperti itu? Kemudian yang kedua Prof mengenai kelengkapan dokumen mutu. Oleh karena beberapa instrumen dokumen itu tidak tersedia, mohon maaf di tingkat universitas, apakah dimungkinkan bagi kami membuat standar yang tidak diturunkan dari standar perguruan tinggi dan disahkan oleh dekan saja gitu Prof. Apakah ini dapat dianggap sahih dan lengkap atau seperti apa Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 dulu ya, nomor 2. Ya daripada nggak ada begitu ya. Tapi itu kan jadi hanya menggugurkan kewajiban saja. Harusnya standar itu di level universitas. Kalau masih memungkinkan untuk diajukan ke level institusi itu akan lebih baik sebelum akreditasi. Apa susahnya begitu bahwa nanti ternyata itu hanya berlaku untuk fakultas tertentu tapi disahkannya itu tetap di level ini. Itu terjadi bahkan sekali lagi saya buka rahasianya. Mohon maaf ini bagi yang alumni UGM ya. Jadi alumni UGM itu maaf bukan Pak Jokowi maksudnya ya. Jadi OBE itu rupanya punya cerita yang menerapkan itu, yang membuat itu Ilkom. Tapi karena yang lain itu enggak punya, begitu ya, rektornya gemes begitu, jadi udah yang punya Ilkom aja diangkat di level universitas. Akhirnya semuanya menggunakan sistem OBE. Ya. Jadi sudah tersistem semuanya, sudah sangat bagus. Yang diberlakukan meskipun di fakultasnya Pak Nas apa? Iya di titik apa? Elektro itu sebelumnya sudah punya, hanya tidak dibuka. Jadi yang diberlakukan itu punyanya Ilkom. Berlaku di level ini. Sehingga maksud saya, kalau memang di fakultas Ibu itu bisa selangkah lebih maju, coba itu dilobi untuk bisa diadopsi di level institusi. Itu akan bermanfaat buat yang lain. Begitu ya, Ibu? Oke. Ya. Enggak apa-apa kok bahkan kami itu diwanti-wanti ya. Yang berniat untuk tobat pun kita hargai gitu kira-kira ya. Jadi enggak harus ini udah malah bohong kan. Kalau baru enggak apa-apa. Jadi kami udah tahu, kami taunya belakangan sehingga belum enggak apa-apa. Kami sudah dan ke depan akan kami proses ya. Diceritakan apa adanya. Itu masih kami hargai lebih baik daripada yang enggak berniat apapun begitu. Jadi it's okay.
Yang nomor 1 tadi apa? Mohon maaf. Oh, yang ini ya, keketatan. Nggak apa-apa kalau menurut saya di kami pun seperti itu pada akhirnya ya. Jadi peminat pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 asal datanya ada itu bisa diklaim sebagai, sehingga lumayan ya bahwa ada ikhtiar-ikhtiar untuk meningkatkan animo itu diceritakan juga sejauh mana ikhtiarnya. Pada akhirnya kami akan sadari bahwa apalagi ya, Ibu dari mana? Dari Makassar. Oh, dari sini. Oh, ya bersaing dengan Unhas ya. Terbayang yang di Jogja. Itu juga banyak sekali perguruan tingginya. Memang tidak mudah, ya. Tapi upaya-upaya misalnya sampai memberikan beasiswa atau apa itu kami hargai karena proses kami nilai juga, bukan hanya hasil akhirnya. Begitu ya, Ibu? Ya, baik. Banyak sekali pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Nanti tanya lagi budayamu tuh nggak apa-apa. Tapi saya mau lanjutkan dulu dengan relevansi pendidikan. Ya, jadi ini penting karena nanti di akhir kita lihat ternyata ini lumayan banyak bobotnya. Ya, jadi skor kalau dulu kan banyak itu di luaran di kriteria 9 ya. Sekarang secara relatif nanti di S1 itu di pendidikan yang bobotnya besar sehingga harus diperhatikan. Jadi di relevansi pendidikan ini pengantarnya, kriteria ini berisi penjelasan sekali lagi yang mencakup PPEPP dari standar pendidikan tinggi dan indikator yang berkesesuaian dengan kriteria relevansi pendidikan. Standar dimaksud adalah yang berkaitan dengan DTPR, ya. Kemudian sistem penerimaan mahasiswa baru, data berbasis luaran atau outcome based education, dan kompetensi lulusan, ada proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kita coba baca dulu. Berikutnya. Nah, ini adalah di penetapannya itu ada ABCD. Bagian ini berisi daftar dan penjelasan dokumen, kebijakan, standar, dan indikator yang terkait dengan relevansi pendidikan yang mencakup tadi ya, DTPR, sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan basis luaran atau OBE ya, kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran dari prodi yang diakreditasi, kemudian mencakup ABCD. Apa saja di A yang harus Bapak Ibu ceritakan? Pertama, kebijakan, standar atau indikator terkait DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, kemudian keragaman asal calon mahasiswa, itu nanti di data di LKPS-nya ya, kemudian program afirmasi kalau ada, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Kalau ada itu semuanya dilihat apakah ada kebijakan terkait itu. Kemudian yang B, kebijakan, standar, dan indikator terkait isi pembelajaran dan rancangan kurikulum outcome based education yang mencakup soft dan hard competence yang secara khusus memenuhi KKNI level 6 yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta keterlibatan atau masukan pemangku kepentingan stakeholder dalam penyusunannya. Oke, kemudian jadi itu biasanya di buku kurikulum ya. Dilihat bagaimana proses penurunan kurikulum mulai dari awal ada profil lulusan dan sebagainya apakah melibatkan asosiasi atau melibatkan calon pengguna lulusan itu kalau ada didokumentasikan atau karena ini bicara tentang penetapan ini harus ada dulu. Itu sudah ada dasar hukumnya enggak kalau misalnya mau mengundang stakeholder eksternal. Biasanya ada bukti pelaksanaan tapi ketika ditanya mana kebijakannya, mana aturan yang membolehkan, enggak ada. Ya. Jadi harus diadakan dulu kalau enggak ada. Yang C ini kebijakan, standar, dan indikator tentang fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi setelah COVID ya, thanks to Mas COVID ini, kita sekarang mengenal rapat online, kuliah online. Kalau dulu kan rasanya sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan. Kalau sekarang kan, kalau kepepet udah online aja gitu ya. Jadi ini Prof. Amil di sini sambil ngajar gitu ya, karena harus rapat, harus ngajar gitu. Jadi banyak kemudahan ternyata. Jadi luring, daring, hibrid, CBL,
PBL, micro kredensial, ada RPL. Semuanya itu kalau ada aturan mainnya ya sudah ditetapkan itu boleh dilaksanakan. Ya, asal ada penetapannya. Penciptaan suasana akademik dan penilaian pembelajaran serta pemenuhan beban belajar. Itu prosesnya juga harus semuanya diformalkan di dalam kebijakan, standar maupun indikator. Dan di bagian D ini ada kebijakan, standar dan indikator terkait kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan atau rekognisi. Bisa dari apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat. Sekarang istilahnya DUDIKA. Bukan hanya DUDI, tapi DUDIKA. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Serta sebaran kerja lulusan, baik di level lokal, nasional, maupun internasional. Kalau ini sudah disiapkan, lulusannya akan merambah ke pasar internasional, berarti ya memang sudah layak. Unggul begitu. Nah, 4 hal ini yang penting ditetapkan. Setelah itu di bagian pelaksanaan, evaluasi itu bicara tentang ini. Apa yang ditetapkan itu dilaksanakan enggak? Ada bukti pelaksanaannya enggak? Begitu. Apakah ada tim yang mengevaluasi? Begitu ya. Ini tercapai, tidak tercapai, dan setelah itu dibuat rencana pengendalian. Setelah itu dibuat rencana optimalisasi. Jadi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan itu semuanya landasannya di sini. Kalau di sininya ceritanya lengkap dan dibawa terus ke bawah, insya Allah tidak ada keraguan untuk mendapat skor bagus ya, tinggi. Oke, jadi ini yang penting sesungguhnya. Agar diskusinya panjang, Oke, berikutnya nanti karena kita ingin lihat juga sampai LKPS-nya ya. Ini pelaksanaannya ya. Kemudian dalam dokumen LKPS, evaluasi juga sama, terus pengendalian dan peningkatan. Kita lihat sekarang LKPS-nya berikutnya. Nah, ini yang baru begitu ya. Yang ditanya adalah data mahasiswanya. Masuk melalui jalur apa? Ada enggak yang afirmasi? Kebutuhan khusus dan sebagainya, itu harus lengkap datanya. Kemudian keragaman asal siswa. Seringkali ini mohon maaf, seringkali bahkan jumlah yang aktif, mahasiswa yang aktif berapa? Susah ditelusur ya. Nah itu artinya kan datanya tidak ini gitu ya. Yang ini kondisi jumlah mahasiswa baru, yang aktif, yang lulus, yang mengundurkan diri. Itu harus ada. Jadi ini disiapkan dulu. Berikutnya, Mas. Next ya, ini pembelajaran ya, kurikulum outcome based education itu mata kuliah SKS semester, profil lulusan dan seterusnya. Ini saya rasa di buku kurikulum ini mestinya sudah ada. Pemetaan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan. Pemetaan pemenuhan CPL. Saya rasa ini sudah ada. Tapi bukan hanya ini yang ditanya. Ini kan kebijakannya. Nanti implementasinya seperti apa gitu. Berikutnya, rata-rata masa tunggu lulusan untuk bekerja pertama kali. Kesesuaian bidang kerja lulusan. Ini semuanya tentang tracer study. Jadi harus baik-baik kepada mahasiswa supaya dia punya keterikatan secara emosional. Jadi waktu sudah lulus bekerja, ketika dipanggil, dimintain data dengan senang hati datang ke kampus. Nah nanti tadi kalau pembimbingnya serem begitu ya, dicuekin gitu, giliran mereka sukses dia nggak mau karena pengalamannya nggak indah begitu waktu di kampus. Jadi harus baik-baik, pembimbing mahasiswa itu sekali-kali ditraktir begitu ya. Jadi nanti sambil waktu kami kuliah di luar negeri dulu selalu sering-sering kami barbeque sama-sama gitu ya dengan pembimbing. Jadi masih ikatan hati batinnya itu masih kuat ya. Jadi kalau di email kita senang banget begitu. Jadi Bapak Ibu mohon ya nitip kepada teman-teman di kampus untuk baik-baik melayani mahasiswa supaya mereka ketika lulus juga masih secara emosionali terikat begitu dengan kampus. Oke, kepuasan pengguna lulusan ini juga perlu dilakukan segera.
ya, harus ada. Berikutnya. Nah, ini fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Ini kan semuanya harus disiapkan dulu. Ya, mata kuliah ini bisa apa saja. Tahun akademik, jumlah mahasiswa aktif, bentuk pembelajarannya seperti apa? Micro kredensial, ada RPL tipe A2, pembelajaran di PS lain, pembelajaran di PT lain, ini dulu yang EBKM ya. Kalau ada, ini harusnya dilengkapi semuanya. Rekognisi dan apresiasi kompetensi lulusan. Dari masyarakat apa? Jenis pengakuan rekognisinya apa? Kan ini kalau udah ada tinggal dikata-katai saja. Ya. Nah, ini jadi menyiapkan LKPS, data LKPS itu yang penting. Jumlah rekognisi dan sebagainya. Berikutnya. Ini rubriknya. Nah, tinggal yang 4 itu bukti-buktinya sahih dan sangat lengkap. Harapannya bagaimana itu sahih? Kalau tadi yang di-scan itu adalah dokumen formal. Yang seringkali diberikan kepada kami ketika visitasi itu dokumen misalnya statuta atau Renstra begitu ya, tapi dalamnya itu masih banyak salahnya, salah ketik, salah tulis, salah potong gitu, kadang-kadang miring gitu ya. Oh, dokumen pentingnya aja diperlakukan begini begitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak demikian, yang di-scan itu memang yang rapi. Sangat lengkap. Ya, tadi kalau semua komponen itu ada yang diminta. Tadi sudah diberi merah-merah tadi ya. Oke. Berikutnya. Ya, sebelum ke relevansi penelitian, silakan. Kalau mau tadi banyak yang angkat tangan. Monggo saatnya bertanya lagi. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini saya mewakili sebagai auditor di di UMI. Saya juga dari Pikom. Jadi kami di UMI itu sudah ada melakukan SPMI, Bu, PPEPP. Nah, seperti itu. Jadi saya di sini nih saya mengibaratkan sebagai dua sisi seperti itu, Bu. Jadi kami setiap ini ya, bulan Juli ini kami akan melakukan audit ya, bulan audit. Jadi bulan Juli kami di UMI itu selalu mengatasnamakan sebagai bulan audit. Jadi kita melakukan audit-audit kepada prodi-prodi. Nah, pengalaman saya ini sebagai pengaudit itu biasanya kami sudah melakukan evaluasi. Kami sudah kasih tahu seperti tadi, misalnya kenapa rasionya kurang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa misalnya PR, kalau bisa ditayangkan lagi. Tadi sudah ada statement tulisan bahwa bisa kualifikasinya, bisa karena kompetensinya ya diukur dengan sertifikasi misalnya, atau bisa karena RPL. Ya, selama itu ada bukti sahihnya sehingga seorang praktisi pun yang memang dikaryakan, terutama untuk yang vokasi ya, yang vokasi itu memang secara eksplisit dinyatakan dosen industri begitu. Tapi kalau yang akademik tidak ya, tapi kalau misalnya masuk tim teaching untuk penguatan itu bagus. Jadi boleh tadi dari pendidikannya, latar belakang pendidikan, boleh karena kompetensi, tapi ada buktinya, Pak. Itu yang kedua ya. Kemudian yang pertama, makanya biasanya RTM, RTL itu harus dihadiri ya. Ditulisnya sih setiap setahun sekali dilakukan RTL pada bulan ini, dihadiri oleh pimpinan perguruan tinggi gitu ya. Itu maksudnya ya supaya diserap apa yang tadi menjadi hasil dari auditor internal, ditindaklanjuti. Di dalam formnya kan kalau ini menjadi tanggung jawab prodi, yang ini UPPS, yang ini institusi, termasuk untuk perekrutan SDM kan nggak mungkin prodi melakukan itu. Nah, ketika tidak cukup sakti begitu ya hasil dari RTM, RTL gimana begitu ya. Kalau di saya sih seperti tadi kan Pak Rektornya sudah sounding ya, ini kan kita sudah
Bayangkan ini sarprasnya sudah unggul begitu ya. Jadi harus dikejar prodiknya itu. Oh nggak apa-apa, tapi konsekuensinya harus melakukan ABCDE gitu. Jadi apa yang kita inginkan itu bersyarat begitu. Jadi harus ada yang bisa menyampaikan itu ke pimpinan bahwa saya setuju, tadi juga sudah ngobrol-ngobrol, sepertinya ini kita perlu juga membuat pertemuan seperti ini tapi yang dihadiri oleh para benar-benar para pimpinan begitu ya, yang punya otoritas. Maunya apa begitu. Kalau memang mau unggul tuh konsekuensinya begini gitu. Termasuk kami melihat juga tentang pengembangan SDM begitu. Nah, ini kok masih dosennya semuanya S2 ini. Apakah ada policy begitu ya? Atau ada fasilitasi dari pimpinan untuk sudah membuat rencana, kan nggak mungkin sekolah semuanya sekaligus. Ada nggak rencana pengembangan SDM-nya? Itu aja dari itikat baik itu kan terlihat. Ya kalau misalnya ini dosennya pas begitu, ada nggak upaya untuk menambah dosen? Oh tapi ini dananya masih, ini maunya unggul tapi tidak mau berinvestasi gitu. Jadi pertanyaannya kan kesadaran dari pimpinan itu memang perlu Pak. Tapi sebagai tim penjaminan mutu itu tadi harus orang yang berani mengemukakan apa adanya. Jadi saya sarankan kalau dari kami, dari kacamata kami ya mencoba menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung baik melalui pimpinan UPPS dalam hal ini dekan itu kan pasti ada rapat pimpinan ya. Kebetulan sekarang beliau jadi dekan. Kalau saya sudah 2011 sampai 2021, 10 tahun saya jadi dekan di IPB. Dekan paling cantik di IPB karena yang 11 dekan bapak-bapak. Saya yang paling cerewet ketika dirapim, nggak bisa Bapak jangan, Pak Rektor jangan hanya tebar janji manis begitu ya. Ini ada hal yang harus jadi memang harus disampaikan. Nggak bisa hanya pingin ini tapi tidak menyediakan persyaratannya begitu. Jadi masih seperti apa gitu ya. Apa saja kalau diperlukan. Ternyata itu mati suri, nggak ada progresnya. Ya. Ini terkait dosen ini ya. Jadi tadi menambahkan saja kalau tadi Prof Sri kan di dalam Infokom itu bijak, expert judgment ya. Tidak mungkin langsung diputus, tapi sekadar bandingan saja, sekadar referensi. Kalau pembukaan prodi baru itu ditolak. Ya, kalau kita ingin membuka prodi baru di bidang akademik, terus dosen yang kita usulkan S2-nya di bidang kependidikan pasti ditolak. Ya. Yang pertama. Yang kedua juga referensinya ada dalam Infokom, ada dalam sama. Jadi memang sudah pasti sebetulnya pendidikan dan non kependidikan beda. Ya, tapi seperti tadi karena kita kan kriterianya tidak hitam putih di dalam Infokom. Kita ada lihat kepakarannya, misalnya dia mengikuti kompetensi yang diakui. Jadi itu bisa menjadi penilaian. Tapi tentunya dibandingkan dengan yang murni itu pasti berbeda. Ya, itu saja mungkin tambahannya Prof. Ya, baik ini mungkin setelah